Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Ini kita baru mulai upload lagi. Sudah lama nggak upload video karena kemarin-kemarin itu kebetulan saya sendiri lagi pulang ke Aceh. Jadi hampir 2 bulan bisa dibilang nggak aktif di toko. Pas nyampe sini dapat informasi barang-barang sudah pada naik. Bahkan kemarin juga saya dapat informasi lagi dari sales Indomarko. Indomie bulan ini naik lagi. Sebenarnya banyak barang-barang yang sudah berubah harganya dari video terakhir saya bikin itu, kalau nggak salah dalam bulan puasa itu hanya satu, dan sebelum bulan puasa itu mungkin banyak video tentang harga yang saya bagikan. Untuk sekarang ini jauh perubahannya, bahkan naiknya pun lumayan jauh. Kayak terigu misalnya, selama habis lebaran aja sudah berapa kali naik harga. Cuma saya belum update di harga karena hari ini saya baru mulai ke toko lagi, mulai aktif lagi. Mungkin kalau ada waktu saya coba share di harganya besok. Untuk harga-harga terbaru itu mudah-mudahan saya bisa share besok, entah itu terigu, minyak, atau yang lainnya. Ini posisi barang semenjak saya tidak ada di toko sekarang kayak gini. Dan mohon maaf juga buat teman-teman yang komen kayak nanya harga barang, saya nggak bales. Itu bukan komenannya nggak saya baca ya, komenannya saya baca. Cuma sayanya nggak ada di toko, makanya saya nggak bales, takutnya nanti salah harga. Karena barang-barang naik kayak gini kan kita nggak berani sembarangan ngasih jawaban kalau belum pasti harganya itu berapa, ya enggak. Ini pergudangan, jadiin gudang di sini malah. Tuh. Ini pasio sekarang juga harganya mantap. Kingkong. Jadi untuk harga sementara ini belum saya update. Osang saya aja kalau ada yang nanya harga untuk hari ini harus ngecek di komputer dulu karena harganya mereka yang ngasih harga atau mereka yang ngerubah harga yang ada di komputer, yang biasa bantuin di toko saya. Tuh, bahkan ada beberapa sahabat juga yang nanya kemana aja bang, katanya. Itu sesama ini ya, ada kayak Mas Fajar apa tuh, lupa saya, yang punya channel tentang sembako juga. Boleh dicek nanti di YouTube, ada tuh. Itu malah sering nge-share, hampir setiap hari dia sempetin buat nge-share video tuh si Mas. Bagus, mantap, buat motivasi teman-teman, terus buat juga info. Jadi kalau ada kenaikan atau apa, sebenarnya saya
kemarin itu sebelum puasa itu rapi banget, sering upload, terus sering memberikan informasi tentang harga. Malah saya waktu itu fokus di harga, kayak semacam barang naik, barang turun, terus barang susah, terus ngorder barang, misalnya banyak harga sekian, sedikit harga sekian. Saya udah fokus ke situ biar yang sudah mengikuti channel saya ini selalu mendapatkan informasi terbaru. Nah, sekarang juga selama hampir 2 bulan gak upload video, ngomong aja udah agak susah ya. Malum ngomong sendiri. Ini kita kemarin selama Lebaran itu sempat nutup beberapa hari itu buat ngecek stok A6 atau menulis barang ulang untuk ngecek apakah kita mendapat keuntungan di tahun ini. Terus masalah kayak membayar zakatnya, ya kan, kalau kita nggak jumlahin dulu semua barang yang ada di toko kita nggak mungkin tahu itu berapa yang harus kita keluarkan zakatnya. Terus keuntungan kita berapa kita nggak tahu. Makanya setiap tahun kita adakan kayak catat ulang barang atau jumlahin ulang barang semua, agar kita tahu juga di situ nanti apakah ada hasil atau rugi. Terus kita juga bisa mengeluarkan zakatnya dengan baik. Mungkin untuk zakat kan banyak orang juga yang bisa kayak mengambil tebak-tebakan gitu ya. Misalnya tahun ini bayar 10 juta, tahun besok dia lihat barang agak banyak bayarnya 12 juta. Bisa kayak gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau tidak dicatat itu kurang tepat. Karena sekarang selain banyak barang juga harganya kan beda. Mungkin dulu 100 juta udah satu toko, sekarang 100 juta itu cuma dapat berapa barang gitu kan. Beda sekarang. Itu sisa-sisa ataupun THR yang kita belanjakan lebih, itu masih bisa buat tahun besok. Itu kipas angin ada sekitar berapa tuh, 8 apa berapa biji lagi, termasuk ada juga sisa-sisa kayak spray, kain sarung, biasanya saya suka bagi itu. Alhamdulillah tahun ini juga ada sisa. Nggak tahu saya kebanyakan belinya atau emang pelanggannya kurang. Ya, buat teman-teman yang mengikuti video saya, insya Allah mulai besok kita sudah mulai aktif kembali. Dan mulai besok teman-teman juga udah bisa siapkan pulpen dan kertas buat nyatetin harga barang yang saya infokan besok. Kalau misalnya ada perbedaan 1000, entah itu 500, entah 2000 per kartunnya, itu hal wajar ya. Kalau seandainya posisinya tidak terlalu jauh, misalnya seputaran Tangerang sini atau Jakarta gitu kan. Tapi kalau di luar pulau itu selisihnya bisa jauh karena biaya transport itu lain lagi. Tapi kalau masih seputaran satu pulau, untuk harganya sepertinya sih ya selisihnya antara itulah, tidak jauh-jauh banget, dan bisa aja lebih murah malah, tergantung mereka mendapatkan barang tersebut. Kalau memang barangnya diborong, bisa ngambil semobil sekali ambil, ya kalau menurut saya lebih murah daripada saya belanja.
Cuma kalau saya belanja pun itu tadi, kita itu harus pinter-pinter milah ya. Misalnya sekarang ini kan usaha banyak kayak trader, cuma bedanya dia kan harus kita bayar cash atau datang barang langsung bayar gitu kan. Itu biasanya lebih murah, dan di mereka pun tidak semua barang murah, ada juga yang lebih murah di sales, ada, cuma ketentuannya ada kalau di sales juga, seperti misalnya harus mengikuti target belanja, semisal harus 100 karton. Sementara di trader atau yang biasa saya sebut sales freelance itu, nah mereka ngasih harga segitu tapi bebas gitu. Nah terus lagi kalau yang masuk ke tempat saya ini, walaupun dia bebas, kita juga harus punya ukuran untuk belanja. Nggak mungkin kita cuma belanja dalam satu pengiriman itu 2 atau 5 karton. Kita kan harus ngukur pengiriman orang juga. Gimana dia mau ngirim kalau cuma belanjanya segitu, ya nggak? Kan nggak kebagian buat ongkosnya. Ya kita juga harus memperkirakan lah, ya setidaknya sekali belanja. Jika memang kalau di tempat saya ini kan rutenya bukan saya aja, kayak misalnya tempat saya belanja di sales freelance itu, di tempat saya ini punya kiriman ke orang-orang lain, jadi saya itu ikut kayak belanja 10 juta gitu. Jadi nggak khusus nganter punya saya. Jadi kalau nganter punya saya itu kemungkinan kalau di freelance atau trader itu nggak mau ngirim kalau nggak semobil, karena biaya transport kan. Kalau di sini kan adanya kayak di Tangerang. Kalau dari Tangerang ke Balaraja sini ke tempat saya itu agak lumayan buat bayar tolnya, bayar sepir, solarnya. Jadi karena pengiriman lainnya ada, maka punya saya bisa diselipin di belakangnya ataupun di sela-sela yang belanja gede gitulah kira-kira. Oke, terima kasih buat yang sudah mendukung channel Mursal Sembako. Cukup segini dulu video kali ini. Bahkan ini video pertama saya lagi setelah lebaran. Mudah-mudahan besok-besok saya bikin video lebih bermanfaat, terutama tentang harga, tentang barang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.